semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita mau bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD gitu. Oke, jadi sebelum kita bahas chart ini lebih lanjut ya, mungkin ada bagusnya kita mau bahas dulu yaitu mengenai hasil news, bukan hasil news tapi news untuk 3 hari ke depan gitu. Karena kan untuk video ini nantinya berlaku dari hari Senin ya sampai hari Rabu gitu teman-teman. Oke, di sini kita lihat dulu ya, untuk news itu di hari Selasa itu adanya, itu tanggal 14 Mei ya. Ini ada news PPI dan juga ada Powell ya, dia ada speak itu kurang lebih di jam 21.00 atau jam 9 malam. Kemudian kalau untuk PPI itu di jam 19.30 teman-teman ya, untuk newsnya gitu. Nah, kalau dari PPI memang masih stagnan, belum ada perubahan ya, dari 0,2 ke 0,2. Kemudian di hari Rabu ya tanggal 15 Mei ini ada dari core CPI ya, ini ada CPI news ya, itu jam 19.30 ya. Kemudian ada retail sales juga ya kan. Nah, nanti di jam 21.30 itu ada crude oil inventory. Nah, ini untuk oil itu sendiri teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi memang ya, di sisi lain untuk si core CPI ya, sini core CPI-nya itu dari 0,4 ya turun ke 0,3. Artinya sini ada negatif ya, perubahan negatif atau berdampak negatif ke USD itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari retail sales juga ada mengalami penurunan ya, dimana penurunan ini dari 0,7 ya ke 0,4 gitu teman-teman gitu. Jadi memang kalau kita pantau dari CPI-nya ya, itu terjadi penurunan, kemudian dari retail sales juga terjadi penurunan gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah report dari inflasi itu sendiri gitu ya. Let's see nanti bagaimana hasilnya ya kan, tetap kita butuh data aktual ini keluar dulu gitu teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut lagi ya, sebenarnya ada nih hari Kamis ya tanggal 16 Mei itu di jam 19.30 juga. Ini ada Indeks Jobless Claim ya sama Feed Manufacturing Index gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk yang news hari Kamis ini ya. Oke ya, kemudian lanjut lagi. Nah, artinya ya kalau memang hasilnya itu nanti kurang bagus ya untuk si DXY ini sendiri, maka DXY ini ada potensi melanjutkan penurunan kembali gitu teman-teman. Karena kemarin pun kalau kita lihat dia belum bisa break dari area main levelnya dia, yaitu di 105.56 ya sampai 105.68 ya kan. Kemudian dia juga sudah close semua gapnya dia ya, gap naiknya itu udah close semua sama dia. Dan terakhir kemarin hari Jumat ya, dia tuh retest kembali ke area breakoutnya dia gitu teman-teman ya, breakout dari gapnya dia itu sendiri gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini, nah ini adalah area gapnya dia yang di closing kemarin ya kan. Nah, ini dia retest lagi nih ke gap zona itu gitu kan. Berarti ini masih jadi area resisten untuk si DXY itu sendiri gitu. Nah, overall sih sebenarnya kalau kita lihat dari si DXY ini, selama dia bertahan ya di bawah ini, kita mungkin hapus dulu ya, ini udah selesai nih kan, gap udah tutup semua. Nah, selama dia bertahan di atas di bawah ya 105.56 sampai 105.68 ya, dia masih ada potensi turun kembali ya, retest kembali ke level harga sini 104.96 sampai 104.84 gitu teman-teman ya. Dengan penurunan terekstrim itu mungkin bisa level harga sampai ke level harga 104.69 ya sampai 104.49 di sini gitu. Yaitu kalau dari segi DXY. Nah, nanti untuk lebih lengkap dan detail ya, mungkin kalian bisa lihat di analisa weekly untuk gold minggu ini gitu. Ya, itu kalau kita lihat juga overall secara keseluruhan ya, untuk DXY ini juga masih dalam channeling bearish ya, artinya secara struktur ya untuk si harga DXY ini itu masih bearish juga dengan main level di sini. Oke. Nah, ini untuk patokan kita nih gitu kan. Oke, lanjut lagi ya. Ini untuk DXY clear ya, walaupun ya bearishnya ini adalah minor trendnya dia gitu, walaupun nah untuk major itu dia masih bullish gitu. Nanti lowest pointnya dia atau penurunan terendah itu patokan saya sih di sini di 104.14 sampai 103.99 gitu.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat ke, mungkin kita enaknya analisa Euro USD dulu. Oke, jadi Euro USD di sini kita pakai time frame daily ya. Ada 1, 2, ya kan, 3, kemudian ini yang keempat, ini 5. Gitu. Artinya si Euro USD ini untuk bigger time frame ya atau major ya trennya dia itu sedang downtrend gitu teman-teman. Ya, ini lagi downtrend dan posisi saat ini nih yang di sini nih. Nah, ini adalah minor trendnya dia, dimana minor trend ini kita sebut karena tercipta di dalam ya major trend itu sendiri gitu teman-teman. Ya, jadi ini pergerakan minornya dia, minornya lagi uptrend nih gitu. Nah, resisten dari si minor ini itu ada di level harga bukan 100 ya, 798 sampai 822 gitu. Ini untuk area resistennya dia di sini. Kemudian untuk main level dari Euro USD itu masih sama di sini, itu kurang lebih di 730 sampai 750 gitu. Nah, ini untuk main levelnya dia. Nah, kemudian untuk lowest pointnya dia yaitu ada di 615 sampai 693. Kemudian kalau untuk highest point ya dari si Euro USD ini kita bisa patokin dulu itu di sini di 969 sampai 1003 gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa level penting ya dari si Euro USD untuk time frame daily-nya dia. Nah, artinya untuk saat ini ya kalau kita lihat di 4 jam. Nah, 4 jam kan uptrend nih, ya kan? Ini terpantau uptrend, ya artinya dia sedang posisi naik. Nah, ini kita untuk zonanya mungkin kita bisa pantau dulu di sini. Nah, ini kita bisa pantau sebagai zona pertama itu zona buy dulu ya. Karena di sini ada bullish engulfing terbentuk di 4 hours dia ya kan. Bullish engulfing dan nanti targetnya itu ke sini. Jadi 798 atau 822 gitu. Nah, kalau dia bisa break ya dari area ini nih. Ini kan pertama pasti terdekat itu nih. Yang terdekat itu sini dulu. Nah, di sini dulu nih. Oke. Nah, ini area ini nih. Nah, ini zona terdekat dia gitu. Zona terdekat dia di sini nantinya kalau dia bisa break dari sini berarti ini adalah permulaan dia bisa break dari trendline channeling downtrendnya dia gitu ya. Kemudian diperkuat lagi breakoutnya itu ketika dia bisa break dari level ini 822 sama 798 gitu. Ini konfirmasi kuatnya gitu. Ini konfirmasi pertama, ini konfirmasi kedua gitu untuk breakout. Oke. Nah, kemudian dari si Euro USD ini ya, ini kan buy zone 1 nih berarti buy zone 1, buy zone 2, nah ini buy zone 3 gitu. Nah, buy zone 2 ini adalah peran penting di area intraday gitu teman-teman ya. Mungkin ini saya mau agak ubah dikit ya karena ini agak kurang oke ya. Mungkin saya mau ubah ke bawah dikit di sini. Nah, saya mau ambil di sini ya. Alasannya kenapa saya mau ngambil di sini karena kalau kalian perhatikan ya, di sini itu ada bullish engulfing yang masih fresh ya, sedangkan ini juga ada bullish engulfing nih di sini. Ini ada bullish engulfing juga tapi ini udah diambil nih sama yang ini gitu. Makanya kalau kita mau lihat bullish engulfing yang masih fresh itu di sini itu kurang lebih di 670 ya sampai 655 gitu. Oke. Jadi ini kita tandai sebagai buy zone kedua kita gitu. Nah, kemudian kalau dikatakan sebagai buy zone terdekat di mana Bang? Setelah dia break dari 730. Nah, sebenarnya kalau kalian mau agak scalping itu bisa kalian ngambil atau pantau ya. Itu buy zone di level harga 699 atau di 700-an gitu teman-teman. Ya di 700-an sini gitu. Cuma ya memang kalau Euro USD kalau kalian scalping itu pasti pipsnya cuma sekitar 5 atau 7 pips ya. Karena memang pergerakan dari falas ini tuh lebih santuy ketimbang si gold itu sendiri gitu ya. Makanya agak kurang cocok kalau untuk scalping. Biasa kalau untuk Euro USD atau GBP USD ya, atau lebih tepatnya sih GU ya. Di GBP USD ini saya lebih sering main dan itu biasanya dipakai untuk intraday, untuk trade santai aja gitu. Ya sebenarnya hasilnya tetap sama gitu loh. Maksudnya kalau misalnya 15 pip Euro USD atau GBP USD itu setara juga dengan 15 pip dari si XO USD gitu. Bedanya cuma kalau Euro XO USD kan memang lebih volatil gitu. Ya jadi memang lebih terlihat cepat aja gitu 15 pipnya. Kalau GBP USD sama Euro USD kan
nggak begitu volatil ya pergerakannya, dan range-nya juga jauh gitu ya, makanya terlihat agak lambat aja gitu teman-teman ya, sebenarnya bedanya di situ aja gitu. Nah ini untuk buy zone-nya yang udah kita tandain. Kemudian sell point. Nah sell point sebenarnya ini masih jadi sell point pertama ya. Sell point pertama ini sell point sebenarnya ini alternatif ya. Ini kalau kita ada konfirmasi kuat ya mungkin kita bisa ambil sell di sini dikit ya. Nanti saya di atas ini aja konfirmasinya, nanti targetnya di sini di bullish engulfing ini gitu ya, kurang lebih 43 pip dapat lah, 40-30 pip dapat lah gitu ya. Kemudian sell point kedua itu kita bisa pantau di sini. Nah ini kan masih agak lebar ya, sampai lebarnya ini, selebarnya dia itu sekitar 42 pip. Nah ini terlalu lebar ya menurut saya gitu, jadi saya mau agak koreksi dulu sebentar. Kita lihat dulu ya di sini. Ini soalnya udah volatil ya, range volatilnya si euro itu sendiri gitu. Oke, mungkin enaknya kita ambil di sini ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ya ini ya. Jadi saya mau ngambil itu nanti range atau zona kedua untuk sell itu di sini di 890 sampai 921 gitu. Ini kurang lebih range itu adalah 30 pip. Jadi masih worth it lah gitu ya. Walaupun di sini kan lihat nih, ini ada spike dikit ya. Nanti mungkin kita ambilnya itu agak ke atas aja gitu, di tengah-tengah zona gitu kan. Ini kan masih ketutup gitu kan gitu. Kalau mau lebih low risk ya mungkin kita bisa tunggu kurang lebih di level harga ini, itu di 969 ya sampai 1003 gitu ya. Ini kalau kita lihat juga area yang cukup tinggi ya untuk si Euro USD ini, dan juga memang terjadi multiple rejection ya di area ini gitu. Ini multiple rejection cukup kuat gitu kan teman-teman gitu, jadi langsung kena, dia turun ya, cukup jauh turunnya gitu. Jadi overall untuk Euro USD ya sebenarnya selama dia berada ya di bawah level ini 798, kalau berdasarkan dengan struktur harga itu dia masih turun gitu. Tapi kalau kita mau ikutin main level ya di sini, main levelnya itu kita masih bisa cari posisi buy di sini gitu ya, dengan target nanti di sini. Nah berarti di bawah main level ini kita lebih fokus untuk ngambil selling point ya, dengan target level di harga sini. Nah itu di 670 sampai 655 gitu. Nah permasalahan adalah ketika ya DXY ini hasil newsnya adalah negatif, maka DXY kan bisa lanjut turun nih ya. Nah untuk Euro USD berarti minggu ini ya dia ada potensi untuk bisa breakout dari sini gitu, dari 798 sampai 822 nya gitu, ada potensi breakout nih gitu. Makanya saya bilang main level ini sebisa mungkin kita manfaatkan ya. Kalau ada konfirmasi buy kita masuk buy di sini dengan target yang tadi sampai di atas sih kurang lebih 10 ribuan gitu. Nanti main untuk buy ke area kedua, ini kan struktur harga ya. Nah ini kan support dari struktur harga. Harga intraday. Nah ini kita bisa manfaatin juga untuk buy point kita gitu. Jadi ada 2 buy point, 1 2 3 sama ini ya. Cuma memang yang lebih potensial untuk sehari ini adalah di sini, yang buy point pertama gitu teman-teman. Ya oke, jadi itu untuk si Euro USD gitu. Jadi ada potensi dia breakout. Oke, lanjut lagi kita mau bahas untuk GBP USD. Oke, sekarang kita bahas untuk GBP USD. Nah, untuk GBP USD ini kita dari time frame daily ya. Daily ini kalau kita lihat nih memang masih area breakout dari daily ya. Ini jadi area supportnya. Kemudian untuk main level di sini juga menjadi area resisten untuk si GBP USD. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari GU ini sendiri ya, setelah dia breakout di tanggal 25 April sampai Jumat kemarin tanggal 10 Mei itu dia masih sideways atau akumulasi guys untuk trennya gitu. Jadi dia mainnya tuh di range ini aja gitu. Range di terendah ya di 2462 dan tertingginya itu di 2564. Nah kemudian ini ada spike dikit nih ya, spike itu sampai 2617 dan 2639 gitu teman-teman.
tapi overall untuk pergerakan aslinya itu dia berada di range ini gitu. Nah ini kan kemarin dia sideway juga nih ya, nah ini sideway juga tuh. Nah sekarang dia sideway lagi, jadi setelah dia breakout dari sini turun ya kan, naik lagi tuh saya sideway lagi di sini gitu teman-teman. Jadi memang dari GBP USD ya dia memang sometimes lebih stabil pergerakannya ketimbang Euro USD gitu. Kenapa? Karena Euro USD ini kan dia mengikuti pergerakan one on one dari si DXY gitu. Kalau GBP USD itu dia itu terkadang tidak mengikuti si DXY itu sendiri. Jadi ada perbedaan ya harga pergerakan atau poin ya di GBP USD dan juga DXY itu sendiri teman-teman. Tapi overall secara pergerakan kalau kita tarik secara garis besarnya itu dia korelasinya negatif dengan DXY. Ya sama halnya kayak Euro USD korelasinya negatif juga dengan si DXY gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat lagi nih ya, berarti untuk GBP USD memang secara minor trend ya, secara minor trend dia masih uptrend gitu, dan majornya itu masih bahasa itu kalau major itu downtrend gitu. Nah minornya uptrend gitu teman-teman. Nah tapi posisinya untuk intraday itu masih sideway gitu, jadi sideway itu di sini ya, sideway di sini. Ini jadi ada supportnya dia ya, ini breakout zone jadi ada supportnya dia di sini. Nah kalau saya sih personal ya, selama dia masih berada ya di bawah main level untuk GBP USD, main level berarti di sini ya, itu masih coba cari area sell dulu ya, dengan target di kurang lebih di 2482 sampai 2462 gitu teman-teman. Di sini targetnya ya, dengan penurunan terendah itu bisa sampai ke sini. Nah di sini itu di 2309 sampai 2284 gitu ya, ini target terendahnya. Tapi untuk target ya mid range nya itu di sini lah, untuk target mid range ya di 2425 sampai 2384 gitu ya. Cuma kalau target terdekat ya, kalau kita habis sell kurang lebih di main level ini itu di 2564 sampai 2538 gitu. Nah cuma bisa nggak sih bang kalau kita mau nunggu ya ambil sell itu, misalkan ini breakout nih, bisa nggak kita masih bisa ngambil sell gitu? Bisa, kita bisa tunggu lagi itu di zona kedua di sini. Nah zona kedua dan ini zona ketiga gitu, ini zona pertama. Kemudian untuk buy zona pertama itu di sini, zona pertama, zona kedua, dan zona ketiga itu tadi yang di bawah ini ya, gitu. Ya zona ketiga di sini, gitu, di zona ketiga. Nah sekarang permasalahan adalah kalau memang in case ya ini di breakout sama harga, berarti kita nggak boleh nge-buy nih kan, biasa kan orang nanya gitu ya. Nah kita bisa buy begitu dia udah confirm ya 1 jam atau 4 hours itu closing di atas zona main level ini ya kan. Kita cari konfirmasi di 15 menit untuk cari buy zone ya, atau entry buy di zona ini, targetnya di sini gitu ya. Jadi fleksibel aja untuk zonanya gitu. Semua zona-zona yang kita bahas di sini ya, mau itu zona atas ya sampai zona bawah, ini semua zona fleksibel gitu, karena ini adalah zona gitu bahasanya. Jadi kita bisa manfaatin itu sebagai buy point atau sell point ya, tergantung dari konfirmasi yang kita dapat begitu harga sudah berada di zona tersebut gitu teman-teman. Jadi ya zona buy juga belum tentu selalu jadi zona buy, atau bukan berarti kita harus wajib kudu ya nge-buy di sini gitu ya. Misalkan in case harga udah berada di zona buy tapi nggak ada konfirmasi buy, justru kita dapatnya konfirmasi sell, nggak apa-apa gitu loh. Kita yakin hajar sell gitu dengan target di zona berikutnya, zona di bawahnya lagi gitu. Sama halnya seperti zona sell di sini gitu. Misalkan nggak ada konfirmasi sell nih ya, tapi kita dapat konfirmasi buy, ya udah masuk buy, resikonya kita tetapin berapa ya kan, nanti targetnya di zona sell selanjutnya gitu teman-teman ya. Jadi memang fleksibel aja gitu ya. Overall itu sih yang saya sampaikan. Jadi untuk GBP USD dia masih sideway gitu untuk intraday-nya. Nah sekarang kita lihat nanti ya di hari Selasa sama Rabu itu kan ada CPI sama PPI itu ya gitu. Nah ini berarti kalau kita lihat dari hasil CPI sama hasil CPI-nya dulu deh, yang kelihatan memang ada sedikit penurunan ya. Itu kan overall bisa dikatakan CPI itu artinya bagus ya sebenarnya, karena kan inflasi menurun gitu. Nah harusnya itu buat DXY itu menguat gitu, harusnya gitu.
Tapi kalau berdasarkan news ya, berdasarkan dengan angka yang tertera di sini, kalau misalkan hasil ya untuk CPI-nya itu melemah, itu artinya kurang bagus nih untuk DXY gitu teman-teman gitu ya. Artinya nanti si DXY ini potensi untuk lanjut naik lagi ya, potensi untuk lanjut naik GBP USD potensi lanjut naik lagi sampai kurang lebih target pertama itu di 2617 atau 2639, lalu lanjut ke 2676 dan 2697 gitu teman-teman gitu. Jadi kenapa sih saya bilang kalau misalkan hasil report dari CPI itu melemah tapi malah bagus buat DXY? Sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk jangka panjangnya artinya ya kalau memang melemah itu kan otomatis keuangan di Amerika itu membaik gitu teman-teman. Nah berarti inflasi menurun nih gitu karena ekonomi membaik gitu, bukan keuangan tapi perekonomiannya gitu. Inflasi menurun otomatis pemerintah the Fed ini itu ada potensi untuk menurunkan suku bunga gitu. Nah itulah kenapa kalau memang CPI menurun ya otomatis si DXY ini melemah gitu teman-teman ya, otomatis dia melemah. Nah tapi kalau misalkan CPI naik otomatis kan inflasi naik nih ya kan, berarti kan si the Fed ini belum bisa menurunkan suku bunga, berarti suku bunga itu masih ada potensi untuk ditahan ya di jangka panjang ya dengan suku bunga tingkat saat ini ya kan, atau bisa dinaikkan kembali gitu teman-teman. Nah itu otomatis akan memberikan return ya yang lebih bagus untuk DXY, sehingga itu memperkuat posisi dari si DXY itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih pembahasannya begitulah gitu ya gitu. Oke, jadi itu ya yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua ya, antara korelasi, terus kenapa DXY bisa menurun kalau CPI-nya melemah ya, kenapa dia harus naik juga kalau misalkan CPI-nya menguat gitu kan. Nah itu adalah beberapa penjelasannya gitu teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.